Selamat tinggal Total Football. Calvin Verdong, anak emas baru. Prediksi starting 11 killer era Hartman. 3 bek tengah, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Inilah tembok Eropa Timnas Indonesia. Apakah Indonesia siap meninggalkan romantisme sepak bola cantik demi sepak bola efektif? Apakah publik siap melihat timnas bermain lebih keras, lebih disiplin, dan lebih pragmatis? Jika revolusi ini berhasil, bukan mustahil. Indonesia bersaing di ASCF Cup, menjadi ancaman di Asia, dan naik level secara mental. Dan semua itu dimulai dari satu nama, John Hartman. Gelombang perubahan besar kini resmi menyapu tubuh skuad Garuda. Era baru telah dimulai. Setelah PSSI menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala menggantikan Patrick Kluivert, arah permainan timnas Indonesia dipastikan akan berubah drastis. Jika sebelumnya publik dibuai romantisme sepak bola indah ala Belanda, kini Indonesia bersiap memasuki fase baru. Fase sepak bola yang lebih keras, lebih cepat, dan jauh lebih mematikan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Hartman tidak akan melanjutkan filosofi total football warisan Kluivert. Sebaliknya, ia akan membawa sistem permainan yang lebih pragmatis, lebih intens, dan lebih eksplosif. Ini bukan lagi soal cantik bermain bola, ini soal menang. Selamat tinggal Total Football. Di era Patrick Kluivert, timnas Indonesia mencoba bermain dengan penguasaan bola tinggi, rotasi posisi cair, dan build up dari belakang. Secara filosofi, itu terlihat modern, tapi secara hasil tidak cukup meyakinkan. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sering terlihat rapuh saat kehilangan bola. Transisi bertahan lambat, back sering terlambat turun, pressing tidak konsisten. Tim bisa menguasai bola, namun mudah kehilangan kendali. Dan Hartman membaca masalah ini dengan sangat jelas. Ia dikenal sebagai pelatih yang membangun tim berdasarkan 4 prinsip utama: disiplin taktik, pressing agresif, transisi cepat, dan stamina tinggi. Dalam kamus John Hartman, penguasaan bola bukan segalanya. Yang terpenting adalah satu hal, bagaimana merebut bola kembali secepat mungkin dan menyerang secepat mungkin. Ia tidak membutuhkan pemain yang hanya jago operan pendek. Ia membutuhkan petarung. Pemain yang bisa sprint berkali-kali tanpa takut kelelahan. Pemain yang rela mengejar lawan sampai menit terakhir. Dan dari sinilah revolusi dimulai. Calvin Verdong, anak emas baru. Dalam skema baru Hartman, satu nama langsung muncul sebagai pilar utama, Calvin Verdong. Pemain yang kini bermain di Ligue 1 Prancis bersama Lille diprediksi menjadi sosok kunci dalam formasi baru, baik itu 3-4-2-1 maupun 4-3-3. Mengapa Verdong begitu penting? Pertama, versatilitas. Verdong bisa bermain sebagai bek kiri, wing back kiri, bahkan bek tengah kiri dalam sistem 3 bek. Artinya, ia memberi fleksibilitas taktik luar biasa bagi Hartman. Kedua, kualitas Eropa. Setiap pekan ia menghadapi winger kelas dunia di Prancis. Ia terbiasa bermain cepat, keras, dan penuh tekanan. Ketiga, spesialis bola mati. Kaki kirinya bisa menjadi senjata rahasia dari skema set piece Hartman, baik tendangan bebas maupun crossing terukur. Verdong bukan hanya pemain, ia adalah fondasi sisi kiri timnas era baru. Prediksi starting 11 killer era Hartman. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Hartman akan langsung membangun starting 11 dengan sistem 3 back.
Formasi yang diprediksi 3-4-2-1. Susunannya sebagai berikut. Di bawah Mistar, Martin Pace, kiper dengan refleks cepat dan distribusi bola akurat. 3 bek tengah, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Inilah tembok Eropa Timnas Indonesia. Mereka kuat duel udara, disiplin posisi, dan terbiasa menghadapi striker fisik. Di sisi kanan, Jakob Sayuri. Kecepatannya akan menjadi senjata transisi. Di sisi kiri, Calvin Verdong, motor serangan sekaligus bek tambahan saat bertahan. 2 gelandang tengah, Tom Hai sebagai pengatur tempo dan Nathan Chue Aon sebagai pemutus serangan lawan. 2 pemain di belakang striker, Ragnar Oratmangon untuk agresi dan pressing, serta Marcelino Ferdinand untuk kreativitas dan penetrasi. Dan ujung tombak, Rafael Struijk, striker cepat, agresif, dan cocok untuk sistem pressing tinggi. Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai starting 11 paling mematikan dalam sejarah modern Timnas Indonesia. Apa itu Hartman Ball? Publik kini mulai mengenal istilah baru, Hartman Ball. Ciri utamanya adalah blok pertahanan rendah saat ditekan, pressing brutal di tengah, serangan balik kilat, sayap sebagai senjata utama, dan bola mati sebagai peluang emas. Berbeda dengan era Kluivert yang mengandalkan build-up pelan, Hartman ingin satu hal, merebut bola lalu langsung menyerang. Dengan trio Dix, Itzes, dan Hubner, Indonesia membangun tembok pertahanan kokoh. Dengan Verdong dan Jakob Sayuri, Indonesia punya mesin sayap yang tidak pernah berhenti berlari. Hartman tidak suka kompromi. Jika pemain tidak bisa menekan lawan, maka ia tidak akan bermain. Mentalitas inilah yang ingin ia tanamkan sejak hari pertama. Menuju FIFA Series dan mimpi trofi. FIFA Series Maret 2026 akan menjadi panggung pembuktian pertama. Bukan hanya soal hasil, tapi soal identitas baru. Apakah Indonesia siap meninggalkan romantisme sepak bola cantik demi sepak bola efektif? Apakah publik siap melihat timnas bermain lebih keras, lebih disiplin, dan lebih pragmatis? Jika revolusi ini berhasil, bukan mustahil. Indonesia bersaing di ASCF Cup, menjadi ancaman di Asia, dan naik level secara mental. Dan semua itu dimulai dari satu nama, John Hartman.